mengenai salah satu metode seleksi variabel yaitu all possible regression ya. Jadi materi kita ini termasuk materi baru setelah kalian kemarin mempelajari regresi diagnostik. Oke, jadi dari segala prosedur analisis regresi yang sudah kalian pelajari, dari mulai membuat model regresi, kemudian melakukan uji signifikansi parameter regresi ya, baik secara serempak, yaitu menggunakan uji F, maupun secara parsial menggunakan uji T, sampai pada melakukan diagnostik pada model regresi, begitu ya. Artinya mengecek seluruh asumsi regresinya itu apakah terpenuhi atau tidak. Nah, sebetulnya analisis regresi itu sudah cukup sampai di situ untuk teman-teman pelajari ya, secara ideal atau dasarnya itu adalah sampai dengan materi regresi diagnostik kemarin. Nah, tetapi analisis regresi ini teman-teman itu penerapannya sebetulnya secara luas, salah satu tujuannya adalah untuk melakukan seleksi variabel. Ya, jadi seringkali analisis regresi ini sebetulnya merupakan analisis antara, jadi bukan analisis akhir begitu ya. Justru dari regresi ini nanti peneliti bisa menentukan sebetulnya variabel X mana saja yang berpengaruh terhadap Y. Sehingga setelah tahu begitu ya X mana saja yang berpengaruh terhadap Y, bisa dilakukan analisis lanjutan, bisa regresi atau bisa analisis yang lain gitu ya. Karena seringkali kadang dalam penelitian kita ingin mengamati beberapa variabel gitu ya. Bisa jadi variabel X-nya sangat banyak. Sedangkan kalau di lapangan tidak mungkin kita akan meneliti semua X-nya misalnya karena keterbatasan satu dan lain hal. Sehingga butuh yang namanya seleksi variabel. Nah, di dalam metode menentukan regresi terbaik ya, yang kemarin PPT-nya sudah saya share PDF-nya. Sebentar, sedang loading. Nah, itu ada beberapa metode sebetulnya ya. Ini adalah ringkasan dari PowerPoint IPB, ini sudah lama sekali, tapi masih relevan gitu. Ada beberapa metode. Yang pertama adalah yang kita sudah pelajari minggu lalu terkait dengan all possible regression gitu ya. All possible regression itu artinya kita akan membuat persamaan regresi untuk semua kemungkinan X yang ada. Jadi kalau misalnya kita punya 3 buah X, ya berarti nanti ada yang hanya satu variabel X, hanya ada yang 2 variabel X, ada yang 3 variabel X, seperti yang kalian kerjakan minggu lalu, gitu ya. Nah, kekurangannya apa dari metode tersebut? Akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Kalian bayangkan semakin banyak X, maka akan semakin banyak persamaan model regresi yang perlu dibuat. Nah, ketika misalnya sudah dibuat, bagaimana cara memilih model regresi terbaiknya begitu ya? Berarti kalian lihat berdasarkan kriteria apa saja kemarin, ada R-square, ada kuadrat tengah sisaan, artinya ragam dari galatnya gitu ya. Kemudian juga ada yang namanya CP-Mellow. Nah, kalau misalnya R-square tentu kita pilih yang sebesar mungkin, kalau ragam sisaan sekecil mungkin, kalau CP-Mellow gitu ya, maka kita pilih yang nilainya itu mendekati nilai parameter, ya banyaknya parameter. Kemarin saya sudah sampaikan, cara melihatnya adalah kalian coba lihat dari setiap kelompok variabel dulu. Jadi yang hanya ada 1 buah X, coba dilihat mana yang terbaik. Kemudian yang di kelompok 2 buah variabel X, mana yang terbaik. Kemudian di kelompok 3 variabel X, karena hanya ada 3 variabel ya, jadi kita abaikan dulu yang model lengkapnya. Kalau ada 3 buah X. Jadi lihat di 1 variabel X dan 2 variabel X. Kalau masing-masing sudah ada yang terbaik, nanti bandingkan lagi yang terbaik di kelompok 1 dan terbaik di kelompok 2 itu yang mana berdasarkan kriteria yang sama. Gitu. Kemarin Aisyah bertanya, Bu, saya harus pilih yang mana gitu. Karena memilih model regresi terbaik ini salah satu tujuannya itu adalah kita memperoleh model regresi linear yang sederhana, teman-teman ya. Selama di 2 kelompok tersebut itu nilai R-square-nya sama-sama tinggi, S kuadratnya sama-sama rendah, CP-Mellow-nya sama-sama baik, pilihlah model regresi yang X-nya lebih sedikit gitu karena kita harapkan model regresi yang diperoleh itu adalah yang efisien, yang lebih sederhana gitu. Tetapi kalau jelas bahwa yang misalnya 2 variabel X itu lebih unggul jauh, ya tentu pilih yang 2 buah variabel X. Tentunya itu juga harus tetap memenuhi asumsi dari regresi linear, teman-teman ya.
itu harus diperhatikan. Seperti itu. Oke. Nah, setelah all possible regression ada beberapa metode lain ya, ada yang namanya regresi bertatar. Ini tuh adalah kombinasi dari metode maju dan metode mundur. Jadi sebetulnya sebelum ke regresi bertatar itu ada metode forward. Metode forward itu artinya nanti setiap X-nya akan ditambahkan satu persatu berjenjang gitu ya. Sedangkan kalau metode backward artinya yang akan kita pelajari hari ini itu metode yang kita akan mengeliminasi satu persatu variabel X-nya. Jadi yang kontribusinya sedikit itu kita buang satu persatu sampai akhirnya kita dapatkan model regresi terbaik. Nah, model regresi bertatar ini adalah kombinasi dari maju dan mundur. Makanya ada yang menyebutkannya sebagai regresi atau metode maju mundur gitu. Ya, seperti itu. Nanti semoga pada saat luring kita bisa mencoba menggunakan software karena saya tidak akan tentu saya akan mempertimbangkan ini ketika ujian tidak mungkin saya meminta kalian untuk manual karena akan lama sekali begitu ya. Tetapi kalau nanti menggunakan software setidaknya teman-teman bisa memahami outputnya itu seperti apa gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar backward. Tadi saya sudah share template untuk pembelajaran hari ini, teman-teman. Silakan kalau misalnya nanti saya sedang menjelaskan sambil dicoba, tapi kalau misalnya nanti menunggu saya menjelaskan terlebih dahulu, kalian mencoba sendiri juga itu boleh. Mungkin lebih efektif seperti itu ya, karena kita tatap maya, kalau saya menunggu satu persatu, khawatirnya nanti tidak efektif terlalu lama. Kalau di kelas kan saya ngeceknya mudah ya, kalau di online kan mungkin agak sulit. Oke, ini namanya adalah backward elimination procedure ya, atau prosedur eliminasi langkah mundur. Oke, nah kembali lagi ini latar belakang bagaimana kita menentukan peubah penjelas dalam suatu model regresi ya. Jadi karena tujuan regresi salah satunya adalah untuk meramal ya, peramalan ya, memprediksi nilai Y begitu berdasarkan nilai X, maka untuk mendapatkan nilai peramalan yang baik gitu, yang handal ya, yang reliable begitu, kita perlu memasukkan banyak peubah penjelas. Ini jelas ya, clear. Karena kalau kita ingin menduga nilai misalnya prestasi, maka ketika kita memasukkan banyak faktor yang mempengaruhi akan semakin baik begitu hasil peramalannya. Gitu. Nah, tetapi dampak dari kita meneliti banyak variabel itu adalah terkait dengan biaya operasi yang pasti dibutuhkannya tinggi. Sehingga bagaimana caranya gitu ya, dengan biaya operasional yang terbatas misalnya, tapi tetap menghasilkan hasil analisis yang baik gitu. Sehingga dengan sedikit peubah penjelas bagaimana caranya agar kita tetap memperoleh tadi model regresi yang baik, teman-teman ya. Karena sebetulnya ketika kita ingin mendapatkan nilai peramalan yang baik begitu, kita kalau lihat diagram ini, maka linear ya, semakin banyak jumlah variabel penjelas itu akan semakin baik nilai peramalannya atau semakin representatif mewakili populasi gitu. Tadi sudah dibahas ya gitu. Karena banyaknya variabel X itu sebanding dengan banyaknya hasil atau tingkat peramalan yang baik, tetapi banyaknya variabel bebas juga akan sebanding dengan banyaknya biaya operasional. Sehingga solusinya adalah tadi sedikit mungkin peubah penjelas tanpa mengurangi maksud dari tujuan penelitian. Ya, artinya nanti dari sedikit mungkin peubah penjelas bisa meminimalisir biaya, tetap menghasilkan persamaan regresi representatif, dan mencapai tujuan penelitian. Nah, ini adalah salah satu manfaat dari prosedur eliminasi langkah mundur. Ide besarnya, teman-teman ya, apa yang akan kita lakukan dalam backward elimination, nanti kita akan membuat regresi terbesar, artinya dengan melibatkan seluruh variabel X gitu ya. Dan nanti secara bertahap kita akan mengurangi satu persatu banyaknya peubah di dalam persamaan gitu sampai nanti kita akan menentukan model regresi finalnya ya.
Apa keuntungannya? Ya, kita bisa melihat persamaan regresi yang mengandung semua peubah penjelas. Karena kita langkahnya mundur. Jadi dari yang full dulu, baru sampai satu persatu dibuang gitu. Lalu yang kedua adalah lebih menghemat waktu ya dibandingkan dengan metode yang minggu lalu yaitu all possible regression. Tapi ada kerugiannya, ingat, kalau nanti dalam metode backward, ketika kita sudah mengeluarkan satu buah variabel, maka ya sudah variabel tersebut tidak bisa balik lagi atau tidak bisa dipertimbangkan lagi, teman-teman ya. Jadi ketika nanti di step satu langkah misalnya, di step manapun itu ada satu variabel yang harus dibuang, ya sudah dia berarti dibuang dari analisis kita. Nah, ini tahapannya ya. Oke, ini visualisasi algoritmanya, saya lebih suka lihat yang ini. Ada dua versi, ini menggunakan nilai statistik uji F parsial. Yang kedua nanti bisa dilihat menggunakan kriteria p-value. Kalau kita nanti menggunakan software, kita bisa menggunakan yang slide ini ya, yang berdasarkan nilai p-value. Sebelumnya saya ingin bertanya, ketika dengan Bu Tiara, apakah kalian pernah belajar mengenai F parsial? Atau mungkin pernah mendengar F sekuensial? Sudah pernah, belum pernah, atau lupa? Kayaknya belum pernah, Bu, tapi saya lupa Belum. juga tuh. Belum, teman-teman yang lain? Belum. Artinya belum. Oke ya. Baik, berarti kalau begitu saya coba review sejenak, tapi kita coba lihat dulu visualisasi algoritma dari backward ini ya, teman-teman. Jadi yang akan kita lakukan pertama adalah kita akan membuat regresi dengan semua peubah penjelas. Di sini N ya, N buah penjelas dia di slide ini. Tapi apa namanya ini simbol saja begitu ya. Nah, kalau kita sudah membuat regresi dengan semua peubah penjelas, step berikutnya apa? Kita akan menghitung F parsial dari masing-masing peubah penjelas. Kalian telan aja dulu nih ya. Jadi setelah membuat model regresi penuh begitu, kita akan menghitung F parsial dari masing-masing variabel penjelas. Jadi kalau saya punya sebanyak 4 buah variabel X, maka nanti setelah membuat regresi full dari X1 sampai dengan X4 semuanya masuk begitu. Lalu saya akan menghitung F parsial. Jadi ntar F parsial untuk X1, F parsial untuk X2, F parsial untuk X3, dan F parsial untuk X4. Masing-masing X akan punya F parsial. Tujuannya apa? Nanti kita akan menyeleksi variabel mana yang harus dibuang berdasarkan F parsial tersebut. Nah, dari seluruh F parsial yang ada, kita akan memilih variabel dengan F parsial yang terkecil. Ingat, ketika uji F, teman-teman, kita ya tolak H0 itu kapan? Ketika F hitung lebih besar dari F tabel. Ya, ketika uji F, ketika kita tolak H0 itu kan artinya X berpengaruh terhadap Y. Nah, sedangkan di sini yang kita harapkan itu adalah membuang X. Kalau di uji F, kalau membuang X artinya X yang mana yang dibuang yang tidak berpengaruh terhadap Y. Nah, di uji F kalau tidak berpengaruh terhadap Y itu berarti apa? Ketika F-nya lawannya dari lebih besar, lawannya dari tolak H0 atau terima 0, yaitu F yang kurang dari F tabel. Ya, berarti di sini yang akan kita buang X pertama kali itu adalah F parsial yang paling kecil. Karena yang itu yang akan kita buang. Karena kan logikanya kalau kita tolak H0, F-nya semakin besar ya. Dan kalau tolak H0 itu artinya X-nya berpengaruh terhadap Y. Sedangkan yang berpengaruh terhadap Y jangan dibuang dong gitu kan logikanya. Jadi kita ambilnya F yang peubah X-nya tidak berpengaruh terhadap Y atau yang sekecil mungkin. Atau yang terkecil di sini. Nah kalau kita sudah dapatkan F parsial yang terkecil, kita evaluasi teman-teman. F parsial terkecil tersebut kita bandingkan dengan F tabel. Ya, kalau misalnya memang F parsial tersebut lebih kecil atau kurang dari F tabel, maka si variabel X yang memiliki F parsial terkecil tersebut kita buang. Seperti itu. Artinya kalau kita sudah buang X tersebut, kita ulang lagi regresi tanpa variabel tersebut. Artinya kita buat lagi model regresi dengan N-1 peubah penjelas.
Lalu prosesnya berulang, hitung lagi F parsialnya ya, dan seterusnya. Kalau F parsial yang tadi terkecil tersebut kita bandingkan dengan F tabel dan hasilnya bahwa F parsialnya itu lebih dari atau sama dengan nilai F tabel, maka stop di situ. Ya, itu adalah persamaan regresi yang terbaik. Jadi kalau di step pertama saja di model penuh misalnya ya, F parsial yang terkecil itu masih lebih besar daripada F tabel, berarti kita stop metode backward-nya. Artinya persamaan regresi terbaiknya itu hanya 4 atau seluruh variabel X itu masuk gitu. Ya, itu berdasarkan metode backward. Ya, jadi kebayang ya, jadi dia bisa hanya satu step saja teman-teman. Kalau possible regression kan kemarin kita buat dulu semua model yang mungkin, begitu ya, lalu dilihat satu per satu ya, lalu yang mana dipilih begitu ya. Tetapi kalau di backward bisa saja dia hanya satu step tuh selesai. Seperti itu. Ya, jadi nanti iterasi ya, iteratif begitu prosesnya. Ketika nanti sudah dikurangi 1x-nya, lanjut lagi buat model regresi terbaik, berarti kan tersisanya 3x. Cari lagi F parsial dari masing-masing x ya. Untuk X, misalnya yang dibuang adalah X3, berarti kan hanya tersisa X1, X2, dan X4. Berarti F parsial untuk X1, F parsial untuk X2, F parsial untuk X4. Di antara tiga itu, ambil lagi F parsial yang terkecil, bandingkan lagi dengan F tabel. Gitu. Pokoknya proses ini berhenti ketika F parsial yang terkecil tersebut itu lebih besar atau sama dengan F tabel. Maka stop di sana, teman-teman. Oke, jadi ini adalah gambaran algoritma dari metode backward. Kalau misalnya kalian pakai p-value, ya berarti hanya tinggal bermain di kapan terima atau tolak H0 berdasarkan p-value. Ya, jadi kalau p-value kan tolak H0 kalau p-value-nya itu kurang dari atau sama dengan alfa, begitu ya. Berarti kalau kita cari X yang mau dibuang, berarti cari yang terima H0. Berarti ketika p-value lebih besar daripada alfa. Dibandingkannya dengan taraf signifikansi, bukan dengan F tabel lagi, begitu. Sehingga diambilnya p-value yang paling besar. Gitu ya. Lawan dari F tabel tadi. Ya, sehingga nanti kalau p-value yang terbesar itu masih lebih besar dari alfa, ya berarti dia yang dibuang gitu. Tetapi kalau p-value-nya sudah kurang dari atau sama dengan alfa, begitu, maka kita masukkan X tersebut atau kita stop sampai sana, yaitu persamaan regresi terbaik. Nanti kalian bisa melihat di software itu akan ada alpha to remove dan alpha to enter. Artinya apa? Alpha to remove itu nanti adalah taraf signifikansi yang ditentukan ketika kita ingin menyeleksi variabel, membuang misalnya ya. Sedangkan kalau alpha to enter adalah nilai taraf signifikansi yang kita gunakan untuk memasukkan variabel. Jadi bisa keduanya sama, bisa berbeda, teman-teman ya. Tergantung penelitinya mau lebih ketat atau mau lebih longgar dalam menyeleksi variabel. Ya, tentunya ketika alfanya semakin besar ya dia lebih longgar gitu ya. Tetapi kalau alfanya lebih kecil maka dia lebih selektif gitu memilih variabel X yang akan ditentukan. Nah, ini gambaran algoritmanya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai F parsial itu sendiri ya. Insya Allah mudah bisa kalian pahami. Sudah muncul belum teman-teman? Sudah muncul? Sudah, Ibu. Saya lupa apakah saya sudah pernah mengirimkan slide ini. Ini harusnya di pertemuan sebelum UTS ya. Jadi mengenai analisis regresi berganda, mungkin pertemuan 5 kalau tidak salah. Jadi kalau kita ingin melakukan uji parameter regresi linear berganda ya, itu pasti akan ada uji F. Nah, uji F ini yang kalian pelajari selama ini itu adalah uji F serempak. Yang ini nih, yang pakai ANOVA. Sebetulnya uji parsial dan sekuensial juga merupakan uji menggunakan ANOVA gitu ya. Tapi kalau uji F serempak, kita ingin mengetahui sebetulnya variabel-variabel penjelas yang dalam model itu berpengaruh secara bersama-sama atau tidak gitu kan terhadap respon. Bedanya apa dengan uji parsial atau sekuensial? Teman-teman, ini dua hal yang berbeda ya, parsial dan sekuensial. Kita ingin mengetahui penambahan dari satu atau sekelompok variabel penjelas ke dalam model setelah peubah penjelas lainnya itu ada di dalam model. Jadi misalnya
saya punya 4 buah variabel X. Ketika saya hilangkan X1, berarti kan hanya ada X2, X3, X4. Nah, uji parsial bagi X2 itu artinya saya ingin mengetahui pengaruh X2 ditambahkan ke dalam model regresi gitu ya. Setelah sebelumnya ada X1, setelah sebelumnya tadi siapa yang dikeluarin X1 ya. Misalnya X1-nya dikeluarkan hanya ada X2 sampai dengan X4. Nah, uji parsial bagi X1 artinya apakah berpengaruh ketika saya tambahkan X1 ketika sebelumnya itu sudah ada X2, X3, dan X4. Nah, seperti itu. Jadi lebih menguji kepada penambahan variabel X ke dalam model setelah sebelumnya juga sudah ada variabel X-nya. Jadi logikanya seperti ini ya. Kita punya model lengkap teman-teman ya. Misalnya punya 3 buah variabel X. Jadi model regresinya seperti ini yang pertama. Lalu saya hilangkan X1. Ketika saya hilangkan X1, ya berarti artinya akan diuji signifikansi penambahan X1 ke dalam model regresi. Ya. Begitu pula untuk X2. Ketika X2 dihilangkan, maka akan diuji signifikansi penambahan X2 ke dalam model. Dan begitu pula untuk yang X3. Jadi sebetulnya sebagai peneliti kita boleh ya, misalnya punya preferensi tertentu, coba saya keluarkan X1-nya dulu gitu. Atau saya nanti mau menguji dulu Y dengan variabel X yang mana misalnya. Karena bisa jadi itu sebagai implikasi dari dia baca jurnal atau yang lain-lainnya misalnya ya. Bisa seperti itu. Nah, sehingga kalau kita tuliskan ya, misalnya sebetulnya model X-nya kita punya itu sampai R sini teman-teman. Ya. Tapi kita ingin mengujikan penambahan dia, artinya kita punya model tidak lengkap. Model tidak lengkap itu tadi berarti yang warna hitam ini dari beta 0 sampai beta K. Ya, ini adalah model tanpa variabel yang tadi kita ingin uji begitu ya. Nah, sedangkan yang warna merah ini saya ganti parameternya agar bisa membedakan alfa dan Z. Jadi kalau sini beta dan X, di sini alfa dan Z. Jadi model yang warna merah ini adalah yang parameternya dikeluarkan dan ingin diuji pengaruhnya ketika ditambahkan ke dalam model. Jadi banyaknya variabel yang ingin ditambahkan itu adalah sebesar R begitu. Jadi kalau di sini kita keluarkan satu per satu, maka model tidak lengkapnya itu adalah dengan X2 dan X3 saja, dan R-nya itu sama dengan 1. Karena yang kita keluarkan itu sebanyak 1. Jadi kita nanti akan mengeluarkannya satu per satu, sehingga R-nya sudah pasti sama dengan 1, teman-teman. Jadi ada model tidak lengkapnya, begitu ya. Nah, tujuannya adalah membandingkan jumlah kuadrat Galat dari model yang lengkap, yang ini yang pertama, dengan model yang tidak lengkap. Jika sisaan model lengkap dan model tidak lengkap. Ini adalah tahapannya. Jadi yang akan kita uji itu adalah si alfanya ini, penambahan dia ya terhadap model regresi. Lalu artinya nanti kita akan membuat model lengkap, ada model tidak lengkap. Sehingga nanti statistik ujinya adalah F hitungnya seperti ini teman-teman. JKR itu adalah dari model tanpa si R. Tanpa si ini dikurangi JKS ini adalah JK sisaan dari model yang lengkap yang semua variabel X dibagi dengan R itu adalah banyaknya variabel X yang dikeluarkan, nanti sama dengan 1 teman-teman, dibagi dengan S kuadrat E atau ragam sisaan, yang mana ini diduga oleh kuadrat tengah sisaan dari model yang lengkap. Begitu. Ini adalah F hitungnya. Nanti F hitung ini akan kita bandingkan. Artinya gini, kalau misalnya tadi X1 yang dikeluarkan, maka di sini alfa 1-nya sama dengan 0. F-nya di sini adalah berarti F tanpa X1 ya. Jadi model tidak lengkap tanpa X1 di sini. Nanti F hitung ini kita bandingkan dengan F tabel. Nah, F tabelnya itu derajat bebas satunya adalah R. Berarti R-nya sama dengan 1. Jadi nanti siapapun yang dikeluarkan, R-nya pasti 1 di sini, derajat bebas pertamanya. Ya, derajat bebas keduanya ini adalah ya derajat dB dari Galat model penuh. Ya, dari Galat model penuh. Gitu. Alfa di sini adalah taraf signifikansi. Nah, jadi ini adalah uji F parsial, teman-teman. Ingin menguji penambahan X ya ke model regresi yang sebelumnya sudah ada variabel X yang lainnya.
Seperti itu. Saya tidak akan menjelaskan F sekuensial ya, nanti terlalu lama. Kalau kalian nanti mau baca silakan. Ya. Pada intinya adalah ketika uji F parsial tanpa X1, tanpa X2 dan lain sebagainya, ketika dijumlahkan itu tidak akan sama dengan uji F yang atau statistik uji F yang diuji keseluruhan model. Ya, sedangkan kalau di sekuensial singkatnya ya ketika kita mengeluarkan satu per satu X begitu, nanti ketika F-nya dijumlahkan itu akan sama dengan uji F yang keseluruhan model. Jadi kalau sekuensial itu berurutan ya. Jadi mungkin bagi peneliti dia maunya X1 dulu yang dimasukkan ke dalam model, oh silakan. Jadi setiap orang tuh bisa punya apa namanya hasil yang berbeda karena X yang dimasukkan satu per satu itu juga urutannya berbeda. Itu sekuensial. Oke, teman-teman. Nah, tapi kita fokusnya pada parsial saja. Seperti itu. Sekarang langsung aja kita mungkin simulasi teman-teman ke Excel. Sebentar, saya coba buka Excelnya dulu. Atas ada yang mau ingin bertanya dulu silahkan. Jika ada yang ingin bertanya. Jika belum, tidak apa-apa. Oke. Excelnya sudah muncul belum ya? Belum, Ibu. Belum, baik. Nah, sekarang apakah sudah muncul? Sudah, Ibu. Oke. Jadi kalau kalian lihat, sheet di sana ada sheet rangkuman kembali ya, teman-teman. Jadi step pertama tuh sudah pasti mulai dari model yang lengkap, full model ya, dari X1 sampai dengan X4 karena kita punya datanya dari X1 sampai dengan X4. Ini sepertinya data latihan kemarin ya. Nanti kalian bisa lihat hasilnya. JKG ini adalah jumlah kuadrat galat dari model penuh tersebut. KTG itu adalah kuadrat tengah galat dari model. Overall itu adalah nilai statistik uji F-nya. Ini sebetulnya nggak diperlukan juga ya. Iya, nggak diperlukan sebetulnya. Kemudian F parsial, nah ini F parsial dari masing-masing variabel X-nya nanti berapa. Ya, baru kita bandingkan dengan F tabel, begitu. Kemudian nanti dari sini dipilih F parsial yang terkecil tadi ya, lalu kita bandingkan dengan F tabel. Kemudian ini keterangannya nanti bagaimana, keputusannya bagaimana, begitu. F di sini sepertinya saya buat untuk memastikan bahwa memang model tersebut ini nanti setiap model yang mungkin ya, yang maksudnya sudah signifikan ke sini, itu memang punya F overall yang signifikan, teman-teman, seperti itu. Oke, nggak apa-apa, kita masukkan saja nanti. Oke, kita buat dari model penuh dulu. Ya. Model penuh kita adalah X1, X2, X3, X4 gitu ya. Nah, kita buat matriks X-nya seperti biasa. Oke, berarti 13 dikali 5 ya. Oke, ini yang depannya 1 semua. Oke, selanjutnya kita buat vektor Y. Ini adalah 13 kali 1. Ya, ini kita copy lagi boleh ke sini. Atau kalian biarkan di tabelnya juga nggak apa-apa ya. Karena sama kan ukurannya. Baik, sekarang kita ambil X transpose X inverse ya. Karena kita akan membuat model regresi dulu. X inverse. Atau mau X transpose X dulu. Oke lah.
Nah, berarti akan berukuran 5 kali 5. Warga Fatma, gitu ya. Sama dengan M-mult dari transpose X dengan X. Ctrl Shift Enter. Ya. Kemudian kita ambil X transpose X inverse. Sama ukurannya 5 kali 5. Ya. X transpose Y. Transpose Y berarti ukurannya 5 kali 1. Kalau udah X transpose Y pasti udah seperti, ukurannya seperti beta teman-teman ya, matriksnya. M-mult lagi, transpose X. Oke. Dan Y. Ctrl Shift Enter. Nah, baru kita dapatkan vektor betanya. Berarti ini ukurannya juga 5 kali 1. Itu adalah M-mult dari X transpose X inverse dengan X transpose Y. Oke ya. Nggak apa-apa agak cepat ya. Kalian kan nanti mencoba lagi ya. Jadi ini matriks B kecil. Ini adalah B0. Ini B1. Ini B2. B3 ini B4. Oke. Sekarang kita coba lihat dulu ya. UGF-nya menggunakan ANOVA. ANOVA-nya gunakan yang terkoreksi ya. N-nya kita punya sebesar atau sebanyak 13. Berarti faktor koreksinya adalah NY bar kuadrat ya. Sama dengan 13 dikali average. Kita tunggu average. NY bar kuadrat. Itu adalah faktor koreksinya. Ini ada komanya ya kalau kalian lihat. Nah, seperti itu. Baru kita buat di sini sumber keragaman seperti biasa, regresi, galat, total, kemudian derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, F hitung, lalu F. Nah, karena terkoreksi dan ini model penuh, maka DB regresinya itu adalah 4. Oke, sehingga totalnya kalau terkoreksi, DB-nya adalah total dikurangi 1. Maka DB galatnya adalah 12 dikurangi 4. Oke, ya. Kemudian jumlah kuadrat. Nah, total dulu kali yang mudah ya. Total itu adalah Y transpose Y. Jadi M-mult dari transpose Y dengan Y dikurangi faktor koreksi ya, Ctrl Shift Enter. JK regresi adalah B transpose X transpose Y. Maka M-mult dari transpose
vektor B dengan X transpose Y. Ctrl Shift Enter. Nah, sehingga JK galatnya adalah JK total dikurangi dengan JK regresi. Wah, ada yang salah nih. Apa yang salah? Tadi yang di atas belum dikurang FK ya, Bu? Oh, oke, betul. Di JK regresinya belum dikurangi oleh FK. Betul, terima kasih. Ctrl Shift Enter. Nah, baru ini ada nilainya positif, benar ya. Oke, sekarang kita hitung kuadrat tengahnya. Berarti JK dibagi dengan DB-nya. Untuk regresi juga seperti itu. Oke, F hitungnya berarti KT regresi dibagi KTG. Nah, ini F hitungnya besar sekali ya. Jadi kalau mau pakai F tabelnya itu 5%, ya, atau di sini saya sudah menentukan alfanya 0,1, berarti 10% teman-teman ya. Kita coba ikuti. Sama dengan F dot inverse right tail 0,1. Degree of freedom satunya DB regresi. Degree of freedom 2-nya DB galat. Oke, ya. Jadi F hitungnya lebih besar daripada F tabel, maka X secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y, begitu. Nah, baru kita masuk ke step berikutnya. Pertanyaannya adalah dari keempat variabel ini, yang mana yang akan kita buang pertama kali, gitu ya. Nah, ini kalau kita coba buat di rangkuman untuk model penuh JKG-nya, kita masukkan dulu di sini. Ini sebagai deskriptif saja ya, sama dengan lalu ke JKG. Kemudian yang kuadrat tengah galat berarti sama dengan kuadrat tengah galat ini. F overall-nya yang F serempak ini ya, F hitungnya. Oke. Sekarang kita masuk ke F parsial untuk X1, itu maknanya adalah model tanpa X1, teman-teman. F parsial untuk X2 berarti model tanpa X2, dan seterusnya sampai X4. Jadi saya akan buat di sini, saya akan copy sheet-nya. Ini saya coba beri warna dulu untuk membedakan. Warna biru ya. Oh, ini udah ada biru rangkuman. Kuning misalnya ya. Nah, seperti itu. Ini saya copy lagi sebelum rangkuman. Create a copy. Nah, saya tulis tanpa X1. Atau terserah nanti kalian buatnya bagaimana begitu ya. Nah, kalau tanpa X1 berarti matriks X-nya harus diperbarui. Jadi yang isi X1 ini, si 7 sampai dengan 10 ini kita hapus. Ya. Jadi hanya ada X2, X3, X4, teman-teman ya. Jadi jangan sampai kalian keliru. Ini X2, ini X3, ini X4. Y-nya tetap. Jadi akan berubah itu adalah matriks, seluruh matriks X ya. Kalau misalnya Y dia nggak akan berubah. Perhitungannya maksudnya. Di sini nah Y transpose Y ini dia tidak akan berubah karena tidak masuk perhitungan X-nya ya. Oke, sekarang sebentar. Ya, jadi nih kita harus perbarui. Aduh, salah. Sebentar. Salah klik sesuatu. Oke, karena dibuang 1, maka akan berukuran 4 kali 4. Ini dihapus saja. Ya, berarti sama dengan M-move dari transpose X. Ulang lagi ya. Dengan X. Ctrl Shift Enter. Oke. Sekarang inverse-nya juga akan berukuran 4 kali 4. Ini ya.
Berarti min first sama dengannya ini. Control Shift Enter. Ulang lagi. 2, 3, 4. Min first dari ini. Oke ya. X transposinya menjadi 4 kali 1. Move dari transpose X transpose dengan Y. Oke. Sehingga vektor B-nya juga akan berubah. Sama dengan M-move dari X transpose X inverse dengan X transpose Y. Ctrl Shift Enter. Nah, ini tidak ada B1, jadi B2, B3, B4. Sehingga kalau kita ke unify-nya, DB-nya berkurang 1, jadi 3, teman-teman ya. Kemudian B transpose X transpose-nya ini pasti akan berubah karena array-nya juga berbeda. Nah, ini kalian track aja. Ctrl Shift Enter. Nah, ini belum menghitung F parsial, teman-teman ya. Jadi unify di sini tuh bukan untuk F parsial ya. Kita sekarang di sini menghitung F parsialnya. F parsial untuk X1. Tadi kalau kalian ingat rumusnya, ini saya coba capture ya. Nah, oke. Ini adalah rumusnya. Berarti kita butuh JKR. JKR itu adalah dari model yang tidak lengkap. Yang ini maksudnya. Model situasinya incomplete gitu ya. Kalau JKS, itu yang komplit, model penuhnya. Kemudian R-nya udah pasti 1, jadi nanti kita abaikan aja. Ya, R-nya oke lah, tulislah nanti kalian biar tahu R-nya berapa, biar nggak lupa. S kuadrat E itu adalah KT galat. Ya, dari model yang penuh. Baru nanti dapat F parsialnya di sini. Oke. JK galat ya, JK galat dari model yang tidak lengkap berarti adalah ini 73,81. Sedangkan JK galat dari model yang penuh adalah yang tadi X1, X2, X3, X4 ya. Maka JK galatnya adalah 47,86. R-nya sama dengan 1 ya. Bisa digeser enggak? Oke. Sedangkan kuadrat tengah galat dari yang model penuh adalah sama dengan ini 5,98295. .
F parsialnya berarti menggunakan rumus ini. JKR, yaitu ini, dibagi JKS, ini. Sebetulnya dibagi 1 gitu ya, tapi ini saya abaikan. Atau bolehlah dibagi 1, ya. Kemudian dibagi lagi si kuadrat tengah sisaan. Ini 5,98. Nggak bisa ya, pasti harus ada. Oke. AA 13. Bagi ini. Nah, F parsialnya itu adalah 0,26. Ada yang salah nggak? Jika sisaan model penuhnya 47,86, jika sisaan model tidak penuhnya adalah 73,81, R-nya sama dengan 1, KT sisaan model penuhnya adalah 5,98. JKR AA10 itu siapa? JKR oh, nih teman-teman, jangan ngantuk. Ini salah saya. Bukan dibagi, tapi dikurang. Nih, JKR dikurangi JKS, dibagi R, dibagi dengan KT galat. Nih F parsialnya untuk X1. Jangan ngantuk ya kalian ya. Jadi di sini F parsial untuk X1 itu adalah yang tanpa X1. Nih. Oke, ini saya hilangkan warnanya. Kita masih harus mencari tuh X2, X3, X4. Cara cepatnya gimana kemarin? Untuk dapat tanpa X1, tanpa X2, tanpa X3, tanpa X4. Kira-kira gimana caranya teman-teman biar cepat? Pakai apa? Bagaimana untuk mencari X2, X3, dan X4 agar cepat hasilnya? Ayo, ada yang mau nebak? Bagaimana? Maksudnya nyari X1, X2, X3 yang parsial, Bu. Iya, biar cepat cari parsial untuk X2, X3, X4 gimana? Kan kita harus ngulang lagi nih, yang seperti ini. Tapi kita hilangkan X2-nya. Daripada mengulang lagi dari awal, biar cepat gimana? Untuk X2-nya ubah jadi X1 gitu, Bu. Oke, artinya ya di copy dulu ya, Bu. Oke, artinya kita sheet dulu. Kita copy dulu sheet-nya. Betul jawabannya ya. Jadi tinggal diganti nanti inputannya, teman-teman. Ini kan tanpa X1, hanya ada X2, X3, X4. Berarti kalau tanpa X2, X1, X3, X4 gitu ya. Tinggal copy aja X2-nya di sini dengan X1, otomatis nilai semuanya akan berubah. Ini yang saya maksudkan kemarin di all possible regression. Tapi kan teman-teman sudah ada yang mengerjakan, berarti kalian sudah paham ya. Kita simpan sebelum sheet rangkuman, create a copy, lalu di sini tanpa X2. Kalau tanpa X2 berarti X2-nya dihapus, ini diganti dengan X1. X1-nya copy. Oke, tuh semuanya sudah berubah. Kalian tinggal ganti di sini, jangan B2 tapi B1. Nah, hitungan lebih besar daripada tabel. Ini parsialnya juga otomatis sudah berubah. Ya, ini nggak berubah nih. JKS komplitnya masih tetap dari sheet yang X1, X2, X3, X4. Berarti ini adalah F parsial bagi X2. Sama dengan ini F parsialnya. Nah, lakukan yang sama untuk X3.
Nah, berarti di sini bisa copy dari yang manapun. Kalian copy sheet-nya. Ini tanpa X3. Berarti hanya X1, X2, X4. X1, X2, dan X4. Maka di sini X2-nya kita ganti. Nah, ya. X1, X2, X4. Sehingga F parsialnya 0,02. Sini tanpa X3 0,02. Terakhir adalah X4 yang dibuang. Berarti nanti akan ada X1, X2, X3. Astagfirullahaladzim. Ini adalah X1. Nah, ya. Ini X1. 0,04. Oke. Tadi step berikutnya, teman-teman. Dari seluruh F parsial ini, pilih yang paling kecil. Nah, yang paling kecil kan ini, si X3. Ini kita beri warna di sini. Artinya apa? Kita akan melihat apakah si X3 ini dibuang atau tidak dari persamaan model regresi. Ya, jadi dari si F parsial ini ambil yang paling kecil karena itu yang paling kemungkinannya besar ya, tidak berpengaruh terhadap Y begitu. Sehingga kita ambil dan bandingkan dengan F tabel. Nah, derajat bebasnya di sini, derajat bebas 1 dan 2, DB1-nya itu adalah yang R. Jadi DB1-nya adalah 1. Ya, jadi saya tulis aja di sini DB1-nya adalah, mana harus saya buat tabel aja ya. Aduh, ini DB1, ini DB2. Jadi DB1-nya itu pasti 1, DB2-nya itu adalah DB galat dari model lengkap. Model lengkapnya itu DB-nya adalah 8 galatnya. Nah, baru kita ambil atau kita cari nilai F tabelnya. Probability-nya 0,1, alpha-nya 0,1 ya. DF1-nya 1, DF2-nya itu adalah si 8 ini. Nah, ini adalah nilai F tabelnya. F parsialnya itu lebih kecil atau lebih besar teman-teman dari F tabelnya? (0,018) itu nilainya lebih kecil daripada F tabel. F parsial kurang dari F tabel. Kalau kurang dari F tabel tadi, X-nya dibuang atau dipertahankan, teman-teman? Pertahankan, Bu. Kalau F-nya kurang dari F tabel? Oh, dibuang, Bu, dibuang. Dibuang, ya. Karena kan kalau diuji H0, kita terima H0 itu ketika F-nya kurang dari F tabel. Ya, kalau terima H0 berarti X tidak berpengaruh terhadap Y. Sehingga di sini X3-nya kita buang. Karena dia tidak berpengaruh terhadap si Y berdasarkan F parsialnya. Berarti model lengkap berikutnya itu teman-teman adalah hanya X1, X2, X2, dan X4. Ini model penuh berikutnya. Sekarang saya tanya, model X1, X2, X4 udah ada belum? Udah pernah kita buat belum di sini? Sekarang? Udah Sudah. Di mana adanya? tanpa X3. Oke, bagus. Jadi udah ada di sini tanpa X3 ya, yang hanya X1, X2, dan X4. Maka ini kita copy menjadi model penuh yang kedua, model penuh berikutnya. Nah, ini kita ganti menjadi X1,
X2 dan X4. Oke, ini iterasi kedua gitu ya. Kalau di pemrograman ini adalah iterasi kedua. Artinya ini kita hapus dulu. Ya, karena dia menjadi model penuh. Nah, kita cari lagi di mode penuh yang kedua ini. Kita cari model tanpa X1, tanpa X2, dan tanpa X4, teman-teman. Berarti ini kita copy. Ya. Tanpa X1. Dia nggak akan mau karena sheet berikutnya, sheet sebelumnya ada tanpa X1 tuh. Ya. Kita coba rename. Iya. Iya. Tanpa X1 yang kedua gini ya. Artinya step yang kedua, teman-teman. Kalau tanpa X1 berarti mari kita hapus X1-nya. Jadi hanya ada X2 dan X4 saja. Kita running ulang. Ya. Berarti menjadi 3 kali 3. Dua, 3. Ya, sama dengan M-mode dari transpose X dengan X. Ctrl Shift Enter. Ini juga menjadi 3 kali 3. Berarti sama dengan min first. Kalau kalian udah biasa Excel, itu kalian jaringnya akan cepat. Ya, Ctrl Shift Enter. Kemudian ini juga menjadi 3 kali 1. X transpose Y-nya sama dengan M-mode dari transpose X dengan Y. Ctrl Shift Enter. Sehingga vektor B-nya juga akan berukuran 3 kali 1 sama dengan M-mode dari X transpose X inverse dan X transpose Y. Nah, tanpa X1 tadi hanya ada B2 dan B4 saja. Oke, sekarang di sini DB regresinya kita perbaiki. Ya, jadi berarti hanya ada 2. Ya, X hanya ada 2. Kemudian B transpose X transpose Y-nya kita ubah. Nya Ctrl Shift Enter. Yang lainnya sudah pasti berubah. Nah, baru kita masuk ke F parsialnya. Nah, kita copy aja nih, teman-teman. Tinggal kita ganti angkanya. Oke, uncomplete-nya adalah ini. Jika galatnya harus yang atas. JKS complete-nya adalah ini kita ganti karena model penuhnya sudah berubah yang ini. Ya, nah, jika galatnya adalah yang kedua. Ini R-nya tetap 1. Kuadrat tengah galat dari model penuhnya adalah yang ini. 5,3303. Nah, F parsialnya udah otomatis berubah. Ya, karena dia rumusnya sudah didefinisikan begitu sel berapanya ya. Nah, maka ini menjadi F parsial untuk X1 yang step kedua. Jadi misalnya saya langsung masukkan di sini F parsial tanpa X1. Nah, ini boleh kalian kosongkan ya, atau mau dimasukkan juga tidak apa-apa. Nanti silakan disesuaikan. Sekarang masuk ke tanpa X2. Ya, seperti tadi, agar cepat. Ini nggak perlu pakai warna. Nah, ini tanpa X1. Oke.
Ini X2, step kedua. Salah ya, harusnya ini X1, step kedua. Oke, berarti kita yang ini. Ya, tanpa X2 berarti hanya ada X1 dan X4 saja. Berarti ini ganti X1. Nah, ya. Berarti ini D1. Ini F parsial untuk X2. Ini sudah benar. Ya, komplitnya juga sudah tetap. Dan seterusnya F parsialnya adalah 5,03. Oke. Tadi X3-nya sudah dibuang, jadi ini diberi warna aja hitam misalnya ya, karena sudah dibuang tadi di metode backward ya, kalau udah dibuang dia nggak bisa balik lagi teman-teman. Baru buat untuk X4. Tanpa X4. Berarti hanya ada X1 dan X2. Oke, ini F parsial untuk X4 1,86. Nah, dari X1, X2, X4, pilih yang F parsialnya paling kecil. Ini sama. Sebentar, khawatirnya salah. Salah. Ini tanpa X1. Tanpa X2-nya adalah 5,33. 5,03. Betul, tanpa X4-nya adalah 1,86. Iya. DB-nya 1, DB1-nya, DB2-nya udah pasti 7. Karena berkurang 1. 9, sorry. Berkurang 1, jadi nambah 1. Nah, ini dengan cara yang sama, kita copy saja. Oke, teman-teman ya. F parsial yang terkecil itu adalah miliknya X4. Teman-teman ya. Jadi si X4 ini coba kita bandingkan dengan F tabelnya. Ternyata masih kurang dari F tabel. Berarti X4 juga dibuang. Seperti itu. Maka kita lakukan iterasi ketiga. Ya. X4 dibuang berarti hanya tersisa X1 dan X2. 1 dan X2 tadi kita udah dapat. Ya, berarti yang tanpa X4 di sini. Yang hanya ada X1, X2. Berarti ini menjadi model penuh berikutnya. Kita copy, nggak apa-apa ya, walaupun kita copy lagi. Nah, ini adalah model penuh X1 dan X2. Nah, berarti ini kita hapus dulu karena ini udah jadi model penuh. Maka berikutnya kita coba tanpa X1. Ya. Ini adalah tanpa X1 iterasi ketiga X. Tanpa X1 iterasi ketiga. Berarti hanya ada X2 saja. Ini tadi perbaiki ukurannya ya. Jadi ini 2 kali 2. Ini mah nggak berubah. Yang X-nya. Nih. 2 kali 2.
kita perkalian antara X transpose X. Oke. Kita cari inverse-nya. Inverse dari X transpose X. Transposisinya berarti 2 kali 1. Sama dengan MU dari transpose X dengan G. Sehingga B-nya adalah MU dari X transpose X inverse dengan X transpose Y. Oke, ini adalah B0 dengan B2. Gitu. Nanti kalian perbaiki kalau saya masih ada salah penulisan di ukuran matriksnya ya. Untuk catatan kalian. Nah, berarti sekarang kita buat F parsialnya. Kita coba copy aja dari yang ada. Berarti ini F parsial untuk X1. Nah, uncomplete-nya, oh sorry, ini belum diperbaiki. Array-nya kita coba perbaiki. DB-nya juga ganti 1 ya. Oke, sehingga ini sudah menyesuaikan. Uncomplete-nya sudah benar 906. Kemudian yang komplitnya, nah ini harus dicek lagi ya. JK galat komplitnya yang ini X1, X2. R-nya 1, kuadrat tengah galatnya ini 5,7 sekian dan oke. Sehingga di sini F parsial untuk X1 adalah 146, sekian. Ini ya. 146, sekian. Sekarang tinggal cari untuk yang X2 karena ini udah hitam, ini udah dibuang. Berarti hanya buat untuk X2. Kita copy lagi sebelum si rangkuman. Tanpa X2 untuk iterasi ketiga. Berarti hanya ada X1 di sini. Yang mana X1 itu adalah ini datanya. Oke, ini B0, ini adalah B1. Ini yang tidak ada berubah lagi. Ini juga sudah otomatis berubah. 208. Suara saya masih terdengar tidak, teman-teman? Terdengar, Bu. Oke. Sama dengan ini ya, 208. Nah, sekarang lihat ya, DB1-nya 1, ini pasti akan 10. F parsial terkecilnya itu adalah yang 146 ini ya. 146, sekian ini. Kita coba lihat F tabelnya. Ini adalah 3,28502. Berarti ini F parsialnya lebih besar daripada F tabel. Tadi di algoritmanya ketika dia nilainya sudah lebih besar dari F tabel maka stop, berhenti. Artinya ini adalah model regresi yang final, yang terbaik. Berarti karena di sini endingnya adalah X1, X2, maka keputusannya adalah X1 dan X2 dipertahankan. Logikanya adalah F parsial yang terkecil sekalipun di sini dia masih berpengaruh, apalagi F parsial yang lebih besar gitu teman-teman. Sehingga X1 dan X2-nya adalah masuk ke dalam model regresi. Sebentar teman-teman, ada paket. Iya, iya.
Ya, maaf teman-teman. Nah, jadi ini finalnya ya. Kita membuat model regresi terbaiknya adalah dengan X1 dan X2 yang dipertahankan. Kalau kemarin di metode possible regression juga kan sebetulnya ada dua kemungkinan. Kayaknya salah satunya adalah X1, X2. Saya lupa. Gitu. Nanti coba dicek apakah kesimpulannya sama gitu endingnya ya teman-teman ya. Karena kadang metode berbeda, model regresi yang terbaiknya juga akan bisa jadi berbeda. Gitu. Tapi kembali lagi, itu adalah hak peneliti untuk menentukan yang mana yang akan dipilih. Nah, ini adalah simulasi bagaimana kita menggunakan metode backward. Tentu akan lebih ringkas dibandingkan kemarin kita mengerjakan all possible regression, teman-teman ya. Gitu. Bisa dipahami? Atau ingin ditanyakan, silakan. Bisa dipahami nggak, teman-teman? Ibu saya mau nanya, Iya, boleh, silakan. mungkin nggak kalau X-nya dibuang semua? Mungkin. Mungkin. Artinya tidak ada X yang berpengaruh terhadap Y ya. Mungkin saja nanti saat di sini ternyata X1-nya yang dibuang. Berarti kan tersisa X2. Nah, coba cek lagi. Ketika X2, berarti kalau di ujung nih, teman-teman, ketika tinggal X2, kalian nggak harus hitung F parsial, tapi lihat saja dari ANOVA yang biasa atau dari uji T-nya. ANOVA-nya aja nggak apa-apa. Dari sini nih, mentok di sini. Itu berpengaruh atau enggak? Gitu. Tapi ketika diuji F ANOVA ini ternyata dia masih berpengaruh, ya berarti endingnya adalah si X2 itu gitu. Baik, Ibu, terima kasih Ya, banyak. sama-sama. Mungkin saja teman-teman. Dan juga mungkin ketika baru satu step di sini, kita sudah lebih besar dari F tabel ya. Artinya tidak ada X yang dibuang. Karena di step yang pertama saja, F parsial yang terkecilnya itu sudah tolak H0 atau lebih besar dari F tabel. Gitu. Artinya, toh yang sudah terkecil saja sudah berpengaruh, F parsial terkecil saja dia sudah berpengaruh. Apalagi F parsial yang di atasnya kan sudah pasti lebih berpengaruh. Atau lebih besar nilainya, begitu. Bisa dipahami teman-teman ya. Nanti kalau misalnya di software nih, contohnya, kalau tadi di PPT yang PDF punya IPB ya, itu menggunakan Minitab atau SPSS ya, sebentar. Saya coba lihat. Ini udah lama sekali. Ini SPS, Minitab, sorry, ini ada logo Minitab gitu. Nah, nanti kalian lihatnya gini. Nah, dia alpha to remove. Ya, alpha to remove-nya itu adalah 0,1. Di sini contohnya. Dia punya 4 buah prediktor. Data ini, beda datanya. Bukan yang tadi ya, seperti yang berbeda. Nah, kalian lihat di bagian kepalanya ini ada step. Jadi ada step 1, ada step 2. Berarti dia hanya sampai step 2, teman-teman. Ya. Di step 1 dia masih lengkap nih, X1, X2 sampai dengan X4, begitu. Dengan nilai T hitung dan nilai p-value. Nah, kalau di software nanti kita melihatnya berdasarkan p-value aja. Jadi tidak perlu melihat F-tabel. Tapi kriterianya berbalik ya. Jangan ikut p-value yang cari yang terkecil. Kalau F parsial kan tadi yang terkecil untuk membuang. Berarti kita cari p-value yang terbesar. Nah, di antara X semua ini ya, X1 sama dengan X4, ambil p-value yang paling besar. X1 itu p-value-nya adalah 0,915. Ya, X2 0,04, berikutnya X3 ini 0,117, lalu X4 adalah 0,009. Sebetulnya pada saat step 2 kalian bisa lihat bahwa X1-nya hilang di sini. Sehingga kalau tanpa mendeteksi p-value pun kalian tahu bahwa pada saat step pertama itu X1 yang dibuang. Karena apa, p-value-nya itu yang paling besar di antara yang lain. Sehingga pada saat step kedua dia hilang. Nah, pada saat step kedua berarti kita lihat dari step X ini p-value yang terbesar siapa? Ini 0,03, ini 0,093, ini 0,007,
Oke, sudah ya. Yang paling terbesar adalah milik X3, 0,093. Alfa kita di sini adalah 0,1. Jadi F parsial lagi. P-value yang terbesar ini masih lebih kecil dari 0,1. Berarti si X3 ini tidak dibuang, tapi dipertahankan. Nah, kalau sudah signifikan seperti ini, stepnya berhenti sampai sini, teman-teman. Artinya P-value yang paling besar sekalipun, dia masih menandakan signifikan ya, atau X3-nya berpengaruh terhadap Y, sehingga untuk P-value yang nilainya lebih kecil pasti juga lebih berpengaruh gitu, sehingga dipertahankan juga. Gitu, kalau di software lihatnya cepat. Jadi kalau misalnya di sini cuma sampai 2, berarti stepnya hanya 2 kali begitu. Dan dilihat bahwa yang dibuang itu X1, di sini udah nggak ada. Seperti itu. Jadi jauh lebih cepat. Tapi saya ingin menunjukkan teman-teman pemahaman secara konsepnya, secara manualnya itu seperti apa sih begitu ya. Jadi kalian tahu latar belakang output ini itu dari mana gitu, yaitu dari perhitungan tadi yang F parsial seperti itu. Di SPSS juga sama konsepnya ya, pasti nanti akan ada stepnya dan lain sebagainya. Bedanya kalau di software kita pakai p-value, kalau misalnya di Excel tadi kita pakai F parsial. Seperti itu. Ada pertanyaan lain lagi? Itu sudah cukup bisa dipahami? Izin bertanya, Ibu. Iya, boleh, silakan. Berarti kalau pakai software, dia nyari p-value itu yang terbesar. Terus nanti kalau misalkan udah ada yang dibuang, berarti itu kalau alfanya itu dia yang lebih kecil ya, Bu? Yang p-value-nya itu lebih kecil dari alfa. Kan kalau tadi kan iya. Gimana Dwi? Coba pelan-pelan Dwi. Iya. Kan kalau pakai software berarti kan nyari p-value-nya itu yang lebih besar. Ya kan? Betul. Yang paling besar. Paling besar. Terus kalau kan udah dibuang tuh yang X1-nya, Ibu. Terus abis itu kan kalau yang tadi itu kan yang di Excel itu kan yang lebih besar dari alfa itu yang dipertahankan ya, Bu. Kalau yang di Excel itu kan pakai F parsial. Oh, Ya nggak? Tadi kan ya. gini. Saya buat ininya deh. Saya buat catatannya. Bentar. Ini saya lagi buka Excel nih. Gini. Biar teman-teman nggak terbalik nih. Bentar ya. Oke, jadi gini. Ini ketika pakai F parsial. Ini kalau pakai p-value. Ya. Ketika kita ingin atau X dibuang gitu ya. Ketika F parsialnya itu yang terkecil itu kurang dari F tabel. Oke. Kalau p-value, pakai kata p-value, X dibuang itu ketika p-value terbesar itu lebih besar dari alfa. Sehingga lawannya ketika X dipertahankan atau step berhenti gitu ya. Jika F yang terkecilnya ini itu lebih besar daripada F tabel. Dan kalau pakai kriteria p-value adalah ketika p-value terbesarnya itu kurang dari alfa. Nah, kalau kayak ini lebih bisa dipahami nggak? Paham, Bu. Oke ya, jadi jangan terbalik teman-teman ya. Oke, Dwi. Teman-teman yang lain bisa memahami? Ada yang ingin tanyakan lagi? Itu saya taruh di sheet belakang ya. Nanti kalian coba lihat. Seperti ini.
Ya Bu, mau nanya lagi. Boleh, Kalau silakan. kalau yang R itu udah pasti 1 ya Bu? Iya, karena kita menghapusnya atau membuangnya satu per satu. Ya Satu baik per Bu, satu makasih. aja. Iya, sama-sama. Nah, catatan. Oke, ada lagi pertanyaan lainnya? Ibu, saya mau nanya, Bu. Ya, silakan. Kalau yang pertemuan kemarin itu kan dia pakai ANOVA tidak terkoreksi ya, Bu. Nah, Mm-mm. kalau yang sekarang ini kan dia pakai ANOVA terkoreksi. Nah, itu kenapa ya, Bu? Karena kita di sini kalau di yang all possible regression itu kan kita nambahin satu per satu ya. Jadi dari model yang ada B0-nya begitu, mulai dari B0. Nah, kalau di sini kita bisa langsung fokus aja tanpa X1, tanpa X2 dan lain sebagainya. Jadi apa namanya? Nggak masalah sebetulnya di backward kalau kalian mau pakai ANOVA tidak terkoreksi, silakan saja gitu ya. Tapi kalau mau langsung ke X1 tanpa X1 juga nggak apa-apa gitu. Nanti di metode yang bertatar itu juga bisa beda lagi, bisa pakai yang terkoreksi atau tidak terkoreksi. Karena kalau di all possible regression kan semua kemungkinan regresi yang mungkin, Leski. Jadi bahkan dari yang B0 saja itu kita bisa cari gitu. Tapi kalau di backward kita bisa darinya mulainya dari model yang lengkap, lalu kita buang satu per satu seperti itu. Jadi B0-nya bisa kita nggak perhitungkan dari awal sebetulnya kalau di backward. Oke, terima kasih, Bu. Sama-sama. Kalau mau coba pakai ANOVA terkoreksi boleh silakan ya. Gitu. Tapi kalau saya prefer langsung ke tanpa X1, tanpa X2 begitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup. Nanti saya coba berikan soal latihan lagi ya, teman-teman. Biar apa namanya terbiasa begitu menggunakan Excel. Sebenarnya tujuannya di situ agar terbiasa teman-teman menggunakan Microsoft Excel. Nanti di capture kembali di bagian rangkumannya di sini jawabannya seperti apa ya. Jadi model finalnya itu yang mana begitu ya. Yang teman-teman yang kemarin sudah mengerjakan minggu lalu. Nah, saya kan sudah komentar yang Fauzia, yang Aisyah ya, yang Aisyah kerjakan itu sudah benar. Jadi nanti teman-teman yang sudah mengerjakan diposting juga tetap agar saya bisa catat namanya. Lalu samakan saja jawabannya dengan yang sudah saya confirm benar. Berarti jawabannya sudah benar. Seperti itu ya. Jadi harapannya kalian tidak menggunakan hasil milik teman kalian lalu kalian capture ya. Karena rugi sekali. Rugi sekali kalau nggak nyoba ya. Ketika kalian sudah sering berlatih di Excel, pasti akan menemukan kenyamanan sendiri menggunakan Excel. Ya, karena ini tidak diajarkan sepertinya di mata kuliah lain gitu ya, intens menggunakan Excel ini begitu. Jadi nanti pada saat kalian penelitian skripsi, ketika menggunakan Excel itu kalian sudah paham, atau nanti pada saat bekerja kan kita nggak tahu ya kalian lulusannya nanti ke arah mana begitu. Kalau kalian direkrut untuk di perusahaan yang mungkin menggunakan data mining, data science, minimal Excel itu kalian harus bisa juga gitu. Oke, silakan nanti dicoba kembali baik untuk yang contoh ini saya simulasikan maupun untuk soal yang akan saya berikan. Oke. Jika tidak ada pertanyaan lagi berarti ini pertemuan keberapa ya Fauzia? Ke-13, Ibu. Masih ada hutang saya banyak sekali. Iya, 1, Bu. 2 lagi berarti ya? Sorry. Ini pertemuan 12. Ini pertemuan 13. Terus ini 13. minggu ke-14. Berarti 1, Bu. Kok 1 lagi? Iya, yang waktu itu kan Ibu jadinya Iya. tugas nggak sih, Bu? Iya betul. Itu dihitung ya. Iya. Betul. Iya itu dihitung. Jadi ya, tinggal 2 pertemuan lagi ya. Minggu ini ya betul. Minggu ini bisa nggak 1 lagi teman-teman? 1 kali lagi. Karena gini, kondisinya untuk UAS itu kan mulai tanggal 23. Dan tidak beruntungnya kita adalah di jadwal pekan UAS yang kedua itu ada Penmaba UNJ. Jadi di pekan kedua UAS itu lab itu tidak bisa digunakan untuk UAS. Jadi target saya adalah kalian UAS itu di pekan pertama agar bisa menggunakan lab. Menggunakan komputer di lab. Jadi kalian nggak repot-repot bawa laptop. Saya juga kurang suka kalau ujian bawa laptop.
ya kalian duduknya terlalu dekat dan lain sebagainya gitu. Jadi lebih baik di lab aja, yang mana itu akan dilaksanakan di pekan pertama. Materinya itu tidak banyak ya. Maksud saya yang tersisa itu berarti 2 pertemuan lagi kan. Pertemuan pertama itu adalah penggunaan software untuk ini memilih regresi terbaik. Ya Allah. Yang kedua itu adalah model regresi dummy. Itu ketika nanti variabel X-nya ada yang bersifat kategorik. Itu aja, 2 itu. Jadi setelah itu baru kalian UAS. Ya, jadi saya udah kasih tahu ke kalian nih, kemungkinannya UASnya kalian ada di pekan pertama. Silakan open all ya, gitu. Karena udah pakai komputer saya udah nggak mau membatasi lagi, karena kalaupun dibatasi pasti kalian punya cara lah ya gitu untuk apa misalnya browsing dan lain sebagainya. Silahkan nanti open all untuk UASnya tapi di lab begitu di pekan pertama ya. Nanti saya coba koordinasikan kembali dengan laborannya, semoga bisa diakomodir begitu ya. Jadi selain hari ini, saya harapkan nanti di minggu ini bisa kuliah kembali 1 pertemuan, sehingga minggu depan ada 1 pertemuan. Atau mau 2 pertemuan di minggu depan juga boleh, misalnya luring, karena sekarang kan kalian pekan online ya, Fauzia? Iya, Ibu. Silakan nanti Online. diatur saja ya, mau 2 pertemuannya di minggu ini atau 2 pertemuannya di minggu depan, silakan diatur saja, tetapi yang pasti UASnya itu saya usahakan di pekan 1. Teman-teman ya, silakan nanti dipersiapkan. Oke, teman-teman, Ibu terima kasih. izin tanya, Mm-mm. kalau misalkan emang KP-nya di minggu ini atau minggu depan, Ibu bisanya di hari apa, Ibu? Di chat aja Fauzia, karena saya juga ada mengganti beberapa waktu untuk perkuliahan yang lain. Jadi lebih baik kalian berikan waktu kalian yang bisanya. Kalau waktu yang bisanya itu seperti yang kemarin, ya, nah kalian pilih lagi tuh, kalian prefernya di hari apa. Nanti saya coba cek. Jika bisa, berarti nanti kita kuliah sesuai waktu yang kalian sampaikan itu, usulkan. Coba diberikan waktu yang kalian sudah prefer aja di mana, nanti saya cek bisa atau enggak gitu. Karena saya juga ada jadwal KP, besok saya KP dari pagi, kemudian siangnya juga ada, begitu. Kemudian hari Rabu juga. Jadi saya harus cek jadwal juga gitu. Kalau sekarang saya jawabannya belum bisa kasih, karena saya harus cek kesepakatan saya dengan kelas yang lain juga, gitu ya, Fauzia. Jadi kalian aja yang ngelis daftarnya, biar saya nanti yang cek gitu. Oke, Bu. Oke? Terus kalau misalkan emang KP-nya nih minggu ini, itu online kan ya, Bu? Iya, online, nggak apa-apa kalau kalian mau online. Oke, Bu. Tapi kalau online, pastikan kalian udah install software. Karena nanti UAS itu kemungkinan ya ada penggunaan software. Jadi pastikan setidaknya kalau misalnya hanya melihat ya tidak apa-apa ya, tapi nanti ya pasti akan tidak sepaham kalau kalian melihat softwarenya langsung kan, seperti itu. Jadi kalau mau nanti mungkin ada siapa gitu ya, ke Pak Bani misalnya, ya meminta krek untuk SPSS begitu, atau Minitab kayak udah punya ya untuk yang ngambil rancak kemarin. Nah, diinstal lah di laptop kalian. Itu akan lebih baik. Itu usul saya ya. Tapi kalau kalian misalnya tetap belum punya SPSS, ya udah berarti nanti pelajari setelah perkuliahan. Ulang lagi gitu. Misalnya ini direkam kan, kalian coba lihat lagi rekamannya untuk dipelajari ulang. Boleh seperti itu. Tapi usul saya adalah harapannya kalian sudah punya softwarenya ya. Iya online pekan ini silakan, karena itu hak kalian ya. Pekan ini adalah online. Pekan depan itu adalah offline. Kalau misalnya mau pekan depan, misalnya sekalian coba software-nya, bisa juga. Seperti itu. Oke, Fauzia. Oke, Bu. Mungkin nanti saya bicarakan kepada teman-teman dulu. Nanti kalau udah fix tanggal-tanggal waktunya, nanti saya chat ke Ibu ya, Bu. Baik, Fauzia. Oke ya. Baik, teman-teman. Terima kasih ya atas perhatiannya. Mungkin untuk perkuliahan hari ini, sesi Vkonnya cukup sekian. Saya nanti coba share soal latihan untuk metode backward. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu sampai nanti pekan UAS dan seterusnya ya. Karena ini mulai cuacanya mulai membuat kita rentan sakit begitu. Jadi pertahankan kesehatannya.
Insya Allah nanti kita bertemu lagi di perkuliahan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Salam, terima kasih.